Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh Saat ini kita langsung live dari City Walk Sudirman dan selama 30 menit ke depan seperti biasa saya Arif Fadil akan memandu perbincangan hangat ini terkait dengan penerapan sistem inovasi daerah dalam mendukung sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah, sistem inovasi nasional. Tentunya untuk menjawab ini sudah ada narasumber dan juga pakar yang kompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama saya ingin memperkenalkan ada Mas Ade Komara, staf khusus Menteri Riset dan Teknologi. Mas Ade, sehat Mas? Baik. Oke, dan juga ini datang dari Sumatera Selatan jauh-jauh begitu ke TV One. Ini ada Mbak Eko Retnaningsih selaku Kalitbangda Sumatera Selatan, betul? Iya, betul. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Siap ya Mbak ya? 30 menit kita Siap dong. bahas masalah sistem inovasi daerah dan juga bisa dijelaskan nanti sistem inovasi nasional. Namun sebelum panjang lebar, apa sih sebetulnya juga pemirsa harus mengetahui sistem inovasi daerah tersebut? Berikut kabarnya untuk Anda. Sistem Inovasi Nasional atau SINAS merupakan kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Implementasi SINAS yang baik dapat menghasilkan pembangunan yang terarah dan lebih baik. Namun, SINAS tidak dapat berdiri sendiri. Ada 3 pilar yang menunjang keberhasilan SINAS. Salah satunya adalah sistem inovasi daerah. Sistem inovasi semakin sering dibahas, terutama dalam 2 dekade terakhir ini. Banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa perusahaan daerah atau negara yang berhasil di bidang sosial ekonomi ternyata didukung oleh sistem inovasi yang berkembang dan kuat. Untuk itulah, pembangunan pusat-pusat inovasi di daerah dengan mengembangkan produk-produk unggulan daerah berbasis teknologi. Lantas, apa sebenarnya sistem inovasi daerah itu? Saya ingin langsung ke Mas Ade. Mas Ade, ini sistem inovasi daerah. Bisa dijelaskan Mas? Karena kalau misalnya sudah kuat sistem inovasi daerahnya tentu akan menguatkan sistem inovasi nasional yang dicanangkan oleh Menteri ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Arif ya. Jadi yang latar belakangnya itu kan kita ingin agar IPTEK yang sedang kita bangun itu berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Itulah inovasi esensinya. Sesuatu yang tidak termanfaatkan, tidak digunakan, meskipun itu bagus dan baru, itu bukan inovasi. Jadi tidak semua invensi, tidak semua kreativitas bisa berujung ke inovasi. Jadi kata kunci di sini adalah pendayagunaan. Nah, kita melihat Indonesia ini kan negara yang luas. Potensi yang kita miliki juga sangat beragam. Ya. Demikian juga permasalahan yang kita hadapi juga beragam-ragam. Tiap daerah juga mungkin berbeda-beda. Ya. Nah ini kalau semuanya dinasionalkan kan repot, jelimet jadi nanti. Yang lebih tahu permasalahan di daerah mungkin teman-teman di daerah. Iya. Yang kata kunci di sini adalah pendayagunaan. Nah, kita melihat Indonesia ini kan negara yang luas. Potensi yang kita miliki juga sangat beragam. Ya. Demikian juga permasalahan yang kita hadapi juga beragam-ragam. Tiap daerah juga mungkin berbeda-beda. Ya. Nah ini kalau semuanya dinasionalkan kan repot, jelimet jadi nanti. Yang lebih tahu permasalahan di daerah mungkin teman-teman di daerah. Iya. Yang lebih tahu juga potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan itu juga mungkin teman-teman di daerah. Iya. Oleh karena itu kita ingin inovasi ini tidak ada hanya di level nasional, tapi juga justru turun ke bawah pada tataran yang lebih implementatif, yaitu di level daerah. Sistem inovasi daerah karena itulah. Jadi diharapkan dengan sistem inovasi daerah ini terbentuk sebuah sistem di mana para aktor inovasi, ada para peneliti, ada pemerintah daerah di sana, ada industri kecil menengah di daerah, bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah itu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah itu juga. Saat itu juga gitu ya. Betul, begitu. Dan jadi, tentunya juga selain memecahkan masalah juga mereka bisa mengembangkan juga ya dengan support yang diberikan oleh pusat dalam arti kantor Kementerian Riset dan Teknologi ini begitu ya. Jadi kita memang memberikan stimulus
kepada daerah untuk mulai mengembangkan sistem inovasi daerah ini. Memang sudah banyak kegiatan-kegiatan pusat yang dilaksanakan di daerah. Tapi itu masih belum sistem. Masih sistemik, masih sporadis, belum sistemik. Sehingga kadang yang terjadi itu adalah, mohon maaf, ini kritikan buat kita semua, kadang kegiatan dari pusat berlangsung setahun 2 tahun, sesudah anggaran dari pusat selesai, maka selesai pula lah kegiatan itu, tidak sustain, tidak berkesinambungan, sehingga dampaknya itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat di daerah. Hanya sesaat begitu ya. Betul. Nah, bentuk komitmen kantor Kementerian Riset dan Teknologi sendiri untuk menciptakan atau mengembangkan lagi lah, memberikan fokus perhatian kepada daerah tersebut melalui apa Mas yang sudah dilakukan selama ini? Jadi salah satu program dari Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini ada pembangunan budaya, kreativitas dan inovasi. Itu menjadi salah satu program prioritas nasional kita. Oleh karena itu juga Kementerian Ristek sudah membuat program tersebut yang sebagiannya diimplementasikan di daerah. Dengan Sumatera Selatan misalnya, bahkan kerjasama itu sudah diformalkan dalam bentuk MOU yang ditandatangani beberapa waktu yang lalu antara Pak Gubernur dengan Pak Menristek. Pertengahan Oktober kalau nggak salah ya. Di mana kita bekerja sama mengembangkan potensi lokal yang dimiliki oleh Sumatera Selatan, untuk tadi itu agar iptek yang dikembangkan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, berkontribusi pada ekonomi, memecahkan permasalahan yang dihadapi dan sebagainya dan sebagainya. Saya ingin mengulas lebih dalam kepada Mbak Eka ya. Aku manggilnya nanti Mbak atau kalau Ayu ya, kalau orang Palembang manggilnya Mbak Ayu begitu. Nanti bisa dijelaskan bagaimana implementasinya yang dilakukan oleh Mbak Eko begitu ya di di Palembang khususnya, dan teknologi-teknologi seperti apa yang bisa mungkin ditiru oleh daerah-daerah lain. Mengingat tadi keberhasilannya sudah sedikit banyak sudah tampak begitu ya. Kita jeda dulu tapi Mbak dan juga Mas Ade, kita akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak, alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi. Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer adalah Panzer APS 6x6 produksi dalam negeri. Juga telah dikembangkan radio Manpack yang merupakan perangkat radio portable berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi untuk tentara. Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara, telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak Puna. Di bidang pemetaan, telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat serta pemotretan pulau-pulau terluar secara kinematik global positioning system. Kemandirian teknologi Dirgantara juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis, prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran berbasis sumber energi baru dan terbarukan, perkuatan kelembagaan dan jaringan, serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional. Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati, seperti biodiesel, bioetanol. Pengembangan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Batu bara, saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara untuk memproduksi bahan bakar sintetik, serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan,
dan keterjangkauan sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manufakturing, sarana dan prasarana transportasi. Untuk transportasi air, telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang, juga kapal bersayap dengan efek permukaan atau wing in service effect shipwise. Sedangkan untuk sarana perkereta apian ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel, teknologi persinyalan, dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api atau FUDIKA dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident. Kembali di Apa Kabar Indonesia, saya langsung ke Mbak Ekowati. Mbak Ekowati, ini sejauh ini sistem inovasi daerah yang diterapkan di Sumatera Selatan seperti apa, Mbak Ekowati? Karena kan penandatanganannya pun juga di Palembang ketika itu ya? Iya, tanggal 14 Oktober ya. Jadi tadi seperti diungkapkan bahwa NIT kita itu mempunyai kebutuhan. Kenapa kita harus ada sistem inovasi daerah? Bukan hanya karena ada sistem inovasi nasional, kemudian kami membuat sistem inovasi daerah, tapi memang kita sudah merasakan kita perlu. Yang kedua, didukung dengan misi pemerintah Sumatera Selatan. Salah satu misinya adalah menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi. Jadi dari beberapa latar belakang itu, maka memang mau nggak mau sistem inovasi daerah di Sumatera Selatan harus ada, supaya ngelingkan antara pemain tadi yang ABG, akademisi, government, dan businessman. Nah, selama ini kan dunia akademisi atau peneliti sudah banyak sekali hasilnya, invensinya, sampai pada paten atau ditulis di jurnal, belum sampai dimanfaatkan ke industri atau belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara masyarakat ngejualnya justru malah keluar dari daerahnya. Yang dijual keluar gitu. Dijual keluar mungkin karena di dalam juga belum ada yang narik gitu. Nah ini karena supaya kita menjadi suatu sistem secara otomatis yang dihasilkan oleh akademisi itu bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha menjadi industri, dan akademisi juga bisa menarik informasi dari dunia usaha, teknologi apa yang diperlukan yang marketable, sehingga tidak mubazir. Penelitian yang dilakukan itu tidak hanya berhenti sampai di perpustakaan. Ini yang mendorong kenapa Sumatera Selatan meluncurkan sistem inovasi daerah. Ibaratnya padi gitu mungkin masih hijau begitu ya, karena kan Oktober ini baru kan. Mungkin ada nggak bisa yang dibagi kepada mewakili dari Sumatera Selatan begitu untuk ke daerah-daerah lainnya. Sejauh ini sistem tersebut berjalan seperti apa begitu di Memang launchingnya itu baru 14 Oktober. Namun bukan berarti dari nol 14 Oktober. Jadi awal-awalnya kita duduk bersama dengan unsur akademisi, bisnismen, legislatif juga, dengan pemerintah. Kita duduk bersama membangun komitmen. Yang penting kan komitmen. Kalau tidak komitmen dari semua unsur ABG ini, hanya satu yang berkemauan, itu tidak akan berhasil. Tidak tercapai. Jadi kita bangun komitmen dulu bersama, semuanya merasakan ini memang penting. Needs itu ya? Need-nya sudah ada, tinggal want-nya. Kemudian kita identifikasi. Kita belajar negara-negara lain yang sukses, punya sistem inovasi nasional atau regional, itu elemen apa yang harus ada dalam suatu sistem. Sistem itu kan ada sub-sub-sistem yang dia bergerak menjadi suatu sistem. Kemudian kita identifikasi. Oh, ternyata di Sumatera Selatan sudah punya semua. Kelompok akademisi kita sudah punya yang namanya jejaring litbang, asosiasi peneliti juga sudah terbentuk. Di nasional belum ada itu. Ini ada di Sumatera Selatan, asosiasi peneliti. Kemudian di kelompok teknologi kita lihat, oh ini perlu support inkubator teknologi. Inkubator teknologi juga sudah kita bangun 2010 ini. Harus didukung juga dengan sentra HKI, sentra hak kekayaan intelektual, yang dia akan mengamankan patennya tadi. Kalau akademisi sudah punya paten, kemudian diindustrikan, ini gimana nih pengamanannya? Kemudian sudah kita identifikasi, maka kita sekarang membuat mekanismenya. Mekanismenya kita selalu duduk bersama. Intinya adalah sebetulnya merencanakan bersama, membuat
kegiatan bersama, itu namanya komitmen. Hasilnya juga dinikmati bersama. Hasilnya masyarakat yang menikmati. Namun karena Sumatera Selatan ini kan provinsi, kita punya 15 kabupaten kota. Nah, ini tidak berhenti di provinsi. Kemudian setelah kita komit di provinsi, telah di launching di provinsi, kemudian kita roadshow ke 15 kabupaten kota. Di setiap kabupaten kita juga duduk bersama dengan unsur ABG tadi, di 15 kabupaten kota. Setelah duduk bersama, kita tentukan topik tematik apa sih yang mau difokuskan. Kan setiap daerah punya potensi masing-masing. Aspeknya macam-macam ya. Betul. Ada yang di sana potensinya karet, ada yang potensinya industri kreatif dan lain sebagainya. Jadi kita ajak juga masyarakat di wilayah kabupaten itu untuk menentukan. Sekarang kita telah punya mapping 15 fokus yang akan difokuskan dalam SIDA dari 15 kabupaten. SIDA singkatan yang daerah ya? Sistem Inovasi Daerah. Step berikutnya kita bangun komitmen pimpinan wilayahnya nih harus. Jadi nanti ada lagi wali kota bupatinya. Iya, komitmen dari wali kota bupati. Kalau Bapak Gubernur sudah tinggi komitnya, malah misi pembangunan beliau kan memang akar-akarnya ini. Iya, itu. Keseriusannya ya seperti itu. Betul. Sejauh ini kalau dipantau Mas Ade, bagaimana respon dari akar-akar yang tadi saya maksud adalah pemerintah daerah tingkat 2 ini bagaimana? Ya, jadi kemarin kita ada pertemuan dengan beberapa wakil daerah, beberapa Balitbangda, Bapeda, termasuk perguruan tinggi yang ada di daerah. Iya, iya. Responnya positif. Bahkan mereka itu ada beberapa yang sudah berjalan sebenarnya. Iya. Cuma belum dikasih stempel SIDA. Nah, ya itu aja. Misalnya, mohon maaf di Kalimantan Selatan kemarin mereka itu dulu mendapatkan bantuan dari Ristek untuk peningkatan produksi pertanian. Iya. Dengan benih yang dikembangkan oleh teman-teman di Batan. Jadi radiasi nuklir. Oh, oke. Itu bisa dikembangkan untuk benih. Nah, menghasilkan bibit unggul padi gitu kan. Itu diterapkan di sana. Terus teman-teman LIPI dan BPPT memiliki teknologi untuk penggemukan sapi. Nah, itu diterapkan di Kalimantan Selatan. Kemudian program itu berlangsung kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun lah, 2001 sampai 2004. Tapi mereka itu bisa kemudian sustain sampai sekarang, berkesinambungan karena melibatkan universitas. Ya. Jadi sarana yang sudah dibangun itu dilanjutkan oleh universitas. Karena penelitian itu jalan terus. Ya. Ada political will yang kuat dari Pemda, ya, menjadikan itu sebagai bagian program dari Pemda Kalimantan Selatan, didukung juga oleh pengusaha-pengusaha kecil menengah. Ada yang memproduksi susunya dari sapi itu dan segala macam, sehingga hidup di sana. Nah ya, sistem seperti itu yang ingin kita kembangkan dengan sistem inovasi daerah ini. Seharusnya kalau kita lihat needs yang tadi dimaksud oleh Mbak Ekawati itu adalah memang ya ini juga dibutuhkan ya oleh para pemimpin-pemimpin di daerah tingkat 2 tersebut, bahkan tingkat 1 pun juga komit juga tentunya dengan harapan itu. Saya ingin juga mendengar nanti dari Mbak Eko apa yang kurang saat ini, mungkin bisa disampaikan nanti ke Mbak Ade. Kita jeda lagi, tapi Mas Ade, kita akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta pengembangan aplikasi berbasis open source software dengan semangat Indonesia Go Open Source untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta. Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX. Selain itu, telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal,
dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian telah dikembangkan cadangan benih dengan pengembangan teknologi bibit unggul hasil rekayasa genetika antara lain padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4 Kilosari, Bestari, Diah Suci dan masih banyak lagi. Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi sekaligus peningkatan populasinya. Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler bahwa setidaknya 60% ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung. Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting yang diperdagangkan dalam kondisi hidup. Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98%. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian dan rekayasa iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang. Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat, pengembangan fitofarmaka, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan degradasi mental kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga Eijkman. Kembali di Apa Kabar Indonesia, kita masih membahas topik terkait penerapan sistem inovasi daerah, SIDA singkatannya, guna mendukung sistem inovasi nasional yang memang sudah diterapkan oleh Menteri ya, sejak Oktober begitu ya Mas Ade ya? Kalau SINAS sendiri, sejak pelantikan kabinet yang baru ini, KIB 2 ini, Kementerian Ristek langsung mencanangkan kita memiliki program penguatan sistem inovasi nasional. Dan kemudian setelah itu baru mulai ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi. Dan sudah ada impresnya. Baik, Mbak Wati, ini kalau misalnya tadi kita dengarkan kan pemaparan dari Mbak Eko, pasti kan masih ada ya mungkin yang diharapkan oleh daerah ke depannya seperti apa kepada Ristek begitu, dan juga kekurangan-kekurangan ataupun kendala, hambatan begitu. Bisa dijelaskan Mbak Eko? Ya memang ini tidak akan selesai oleh daerah karena ada suatu kebijakan atau insentif yang harus itu levelnya yang memberikan tingkat nasional ya. Pusat. Misalnya gini, Sumatera Selatan itu penghasil karet terbesar di Indonesia. Maka antara lain salah satu fokus SIDA kami adalah meningkatkan daya saing teknologi dari karet. Yang selama ini pengusaha itu hanya mengekspor bahan bakunya. Nah, kita dialog dengan Gapkindo-nya di Sumatera Selatan, ya ternyata untuk ekspor aja kurang menurut mereka. Tapi kalau pedagang ya kurang terus kan kalau memang permintaan banyak. Tapi bagaimana memikirkan supaya ada industri hilir untuk masyarakat yang ada di wilayah penghasil karet tersebut. Nah, ini saya kira perlu regulasi dari pusat juga. Misalnya lagi-lagi regulasi. Bagaimana ada regulasi yang mengatur sekian persen dari karet itu harus ditinggalkan di wilayah yang penghasil supaya tumbuh di sana industri-industri hilir untuk pengembangan karet tersebut. Saya kira negara lain juga melakukan seperti itu. Kemudian kalau perlu bisa diberikan insentif mungkin kepada para peneliti atau akademisi yang invensinya itu bisa langsung jadi industri. Langsung lah ya di daerah itu juga. Iya. Ini ada masalah dengan IKM. Kalau ada teknologi dari peneliti yang sudah punya paten, kemudian ini mau diadopsi oleh IKM atau UKM, mereka harus beli patennya ini. Mereka nggak mampu. Nah, ini siapa ini yang akan mengganti atau membeli royalti dari paten peneliti ini? Ini saya kira pemerintah pusat mungkin bisa memberikan insentif seperti itu. Atau karena ada solusi lain lah ya mungkin ya. Atau solusi apa? Karena kan gini, nanti dari paten itu yang menikmati level menengah ke bawah kan, UKM, IKM, nggak mungkin mereka akan membeli paten tersebut, sehingga itu menjadi milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh publik misalnya. Intinya bisa memaksimalkan lagi lah begitu loh dengan segala kendala dan hambatan yang ada ini. Bagaimana Mas Adi? Jadi pembangunan sistem inovasi nasional harus dipahami
bukan hanya pekerjaan Kementerian Ristek. Itu Betul. perlu Koordinasi dengan beberapa kerjasama antar sektoral dengan kementerian-kementerian lain, dan itu yang sedang berupaya kita galang. Nah, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Ristek, kita memang sudah mulai menggulirkan beberapa program, termasuk insentif ke daerah-daerah. Kita mencoba mensistemikan program-program insentif daerah itu. Kita misalnya memiliki program diseminasi teknologi spesifik lokasi. Itu setiap tahunnya ada sekitar 25 titik kita bantu teknologi di daerah itu. Titik ini maksudnya lokasi, 25 lokasi seperti itu. Kemudian sekarang kita tambah dengan insentif kepada para pemuda, komponen masyarakat yang bisa melakukan kegiatan community development menggunakan teknologi sederhana sebenarnya, tapi yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, tentu ini kita harapkan bantuan dari Pemda, universitas di daerah, kemudian pelibatan UKM di sana, sehingga kegiatan-kegiatan yang diinisiasi ini bisa berkelanjutan itu, tidak hanya sporadis, hanya dirasakan setahun 2 tahun habis itu hilang. Bagaimana ini sustain, berkelanjutan, sehingga betul-betul berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat pada akhirnya. Komitmen terhadap regulasi tadi tentunya. Ya memang betul. Ini tidak bisa selesai di Kementerian Ristek. Misalnya kita perlu tadi insentif, mungkin pembebasan pajak seperti di luar negeri untuk industri kecil yang adopsi teknologi. Itu kan bukan wewenang dari Ristek. Ada beberapa pilar kebijakan. Tapi koordinasi itu mungkin dari pusat bisa ya dilakukan. Makanya dengan dibentuknya KIN itu Komite Inovasi Nasional diharapkan bisa menjembatani koordinasi antar lembaga-lembaga itu ya. Baik Mas Ade, Mbak Ekawati, terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan ada buah dari apa yang kita bicarakan saat ini, dan juga lebih menggalakkan daerah-daerah untuk lebih menggabungkan lagi inovasi-inovasi yang ada. Bukan berarti tidak ada inovasi di daerah. Terima kasih, dan kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Namun sepertinya rekan-rekan di studio Pulau Gadung sudah siap dengan rangkaian kabar terkini di Kabar 9. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh